Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan seluruh perempuan anak kelas 8C akan menjelaskan tentang seni musik pada bab 3 dengan pembelajaran seni budaya dan prakarya. Simak untuk selanjutnya ya. Apa itu menyanyi? Menyanyi merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia. Dengan aktivitas ini, manusia dapat mengungkapkan perasaan melalui nada dan irama serta kata-kata. Ada yang menyanyi dilakukan secara unisono, tetapi ada juga dilakukan dengan membentuk vokal grup. A. Kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Penampilan musik daerah di Indonesia sering berkaitan dengan musik tradisi. Penampilan musik daerah kadang-kadang menyatu dengan pertunjukan tari, digunakan sebagai pengiring dalam upacara-upacara adat, dan sering sebagai ilustrasi pergelaran teater tradisi, serta sebagai media hiburan. Musik daerah pada umumnya memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat pendukungnya. Secara umum, musik berfungsi sebagai media rekreatif atau hiburan untuk menenggalakan segala macam kepenatan dan keletihan dalam aktivitas sosial budaya sehari-hari. Berikut beberapa fungsi musik bagi masyarakat. Sarana upacara adat. Musik daerah bukan objek yang otonom atau berdiri sendiri. Musik daerah biasanya merupakan bagian dari kegiatan lain. Di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian tertentu dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan magis. Inilah sebab musik terlibat dalam berbagai upacara adat. Sebagai contoh, upacara Merapu di Sumba menggunakan irama bunyi-bunyian untuk memanggil dan menggiring kepergian roh ke pantai Merapu. Begitu pula pada masyarakat suku Sunda menggunakan musik angklung pada waktu upacara serentahun atau panen padi. 2. Musik pengiring tari. Irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam tari. Berbagai macam tari daerah yang kamu kenal pada dasarnya hanya dapat diiringi dengan musik daerah tersebut. Contoh karya tari diiringi musik daerah yaitu tari kecak dari Bali, tari pakarena dari Sulawesi, tari mandalika dari Nusa Tenggara Barat, tari ngesek dari Jawa Timur, tari mengaup dari Jambi, tari mansorandat dari Papua. 3. Sebagai media bermain. Lagu-lagu rakyat atau folk songs yang tumbuh subur di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak. Masih ingatkah permainan dengan lagu ketika kamu di sekolah dasar? Banyak lagu sering dijadikan nama permainan anak-anak. Contohnya, Cublak-cublak suang dari Jawa Tengah, Ampar-ampar pisang dari Kalimantan, Ambil-ambilan dari Jawa Barat, Tanduk majeng dari Madura, Sang Bangau dan Po Ame-ame dari Betawi. 4. Media penerangan. Lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat merupakan contoh fungsi musik sebagai media penerangan. Lagu sebagai media penerangan misalnya berisi tentang pelestarian lingkungan dan adat istiadat. Pada masyarakat modern, lagu sebagai media penerangan bisa berisi tentang pemilu, keluarga berencana dan ibu hamil, penyakit AIDS, dan lain-lain. Selain dalam iklan layanan masyarakat, lagu-lagu yang menapaskan agama juga menjadi media penerangan. Musik kasidah, terbangan, dan zipin dengan syair-syair lagu dari Al-Quran. B. Teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Di kelas 7, kita telah mempelajari teknik vokal. Kamu telah belajar teknik pernapasan perut, teknik pernapasan diafragma, belajar tentang posisi dan sikap badan dalam bernyanyi. Mungkin kamu bingung melihat penampilan penyanyi musik tradisi berpakaian ketat, bahkan memakai staging. Bernyanyi dengan posisi bersimpuh, tetapi suaranya terdengar merdu dan menarik. Hal ini sesuai dengan peribahasa bahwa banyak jalan menuju Roma. Artinya, banyak cara dapat ditempuh untuk mencapai tujuan atau cita-cita. Masyarakat dan suku bangsa asli Papua menari sekaligus bernyanyi dan bermain tifa, yaitu alat musik pukul dengan sumber bunyi membran, atau alat musik gendang masyarakat Papua dalam kelompok. Stamina mereka tetap terjaga, mereka memakan ulat sagu yang kaya akan protein. Penyanyi musik tradisional disebut pesinden atau sinden, atau dari bahasa Jawa adalah sebutan bagi perempuan yang bernyanyi mengiringi gamelan, umumnya sebagai penyanyi satu-satunya. Pesinden yang baik harus mempunyai kemampuan komunikasi yang luas dan keahlian vokal yang baik serta kemampuan untuk menyanyikan tema. Pesinden juga sering disebut sinden. Menurut Ki Mojoko Joko Raharjo berasal dari kata pasinden yang berarti yang kaya akan lagu atau yang melakukan atau melantungkan lagu.
Sinden juga disebut waranggana, wara, yang berarti seseorang sejenis kelamin perempuan, dan anggana berarti sendiri. Pada zaman dahulu, waranggana adalah satu-satunya wanita dalam panggung pergelaran wayang ataupun pentas kelenengan. Dan memang seorang wanita yang menyanyi sesuai dengan gendang yang disajikan baik dalam kelenengan maupun pergelaran wayang. Istilah sinden juga digunakan untuk menyebut hal yang sama di beberapa daerah seperti Banyumas, Yogyakarta, Sunda, dan juga Jawa Timur, yang hubungannya dengan pergelaran wayang maupun kelenengan. Sinden tidak hanya tampil sendiri dalam pergelaran, tetapi untuk saat ini bisa mencapai 8 hingga 10 orang, bahkan lebih untuk pergelaran dan sifatnya spektakuler. Pada pergelaran wayang zaman dulu, sinden duduk bertimpuh di belakang dalang, tepatnya di belakang pemain gender dan di depan pemain gendang. Penyanyi musik tradisi disebut pesinden atau sinden dari bahasa Jawa adalah sebutan bagi perempuan yang bernyanyi mengiringi gamelan. Umumnya, sebagai penyanyi satu-satunya, pensinden harus mempunyai kemampuan komunikasi yang luas dan keahlian vokal yang baik serta kemampuan untuk menyanyikan tembang. Pensinden juga sering disebut sinden. Menurut Kimu Joko Raharjo berasal dari kata pasindian yang berarti yang kaya akan lagu atau yang melagukan. Sinden juga disebut waranggana atau wara, berarti seorang berjenis kelamin perempuan, dan anggana berarti sendiri. Pada zaman dahulu, waranggana adalah satu-satunya wanita dalam panggung pergelaran wayang ataupun pentas kelenengan. Sinden memang seorang wanita menyanyi sesuai dengan gending yang disajikan baik dalam kelenengan maupun pergelaran wayang. Istilah sinden juga digunakan untuk menyebut hal yang sama di beberapa daerah seperti Banyumas, Yogyakarta, Sunda, dan Jawa Timur yang berhubungan dengan pergelaran wayang maupun kelenengan. Sinden tidak hanya tampil sendiri dalam pergelaran, tetapi saat ini bisa mencapai 8 hingga 10 orang bahkan lebih untuk pergelaran yang sifatnya spektakuler. Pada pergelaran wayang zaman dahulu, sinden duduk bersimpuh di belakang dalang, tepatnya di belakang pemain gender dan di depan kendang. C. Bernyanyi secara unisono. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara. Banyak masyarakat dari beberapa suku di Indonesia yang hanya terbiasa dalam menggunakan satu suara, yaitu dengan melodi pokoknya saja. Lagu daerah yang ada di setiap provinsi merupakan warisan budaya. Jadi, hasil yang dapat kita simpulkan dari semua penjelasan tadi adalah musik dan lagu-lagu daerah di Indonesia sangat beragam. Setiap daerah memiliki gaya dalam menyanyikan lagu daerah masing-masing. Lagu-lagu daerah biasanya berisi nilai-nilai moral yang perlu diwariskan. Lagu-lagu daerah juga ada yang ditampilkan dengan melakukan permainan tradisional. Lagu-lagu daerah merupakan kekayaan warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Pelestarian dan pengembangan warisan budaya ini dapat dilakukan dengan tetap menyanyikan sesuai situasi dan kondisi tempat lagu tersebut harus dinyanyikan. Sekian dari kami harap penjelasan yang kami berikan tadi dapat bermanfaat bagi yang lainnya. Sampai jumpa di lain waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.